Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Penginjil yang mengasihi orang tersingkir. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena di mata orang Samaria adalah ras yang tidak murni. Ketika menghancurkan kerajaan Israel Utara, penduduk Samaria dicampur dengan orang-orang dari bangsa jajahan Asyur yang lain. Akibatnya terjadi kawin campur dan sinkretisme agama. Untuk orang-orang yang dibenci oleh bangsanya, Tuhan Yesus sengaja mengunjungi mereka agar dapat menawarkan air hidup untuk memuaskan dahaga rohani mereka. Melalui percakapan dengan seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub untuk menimba air minum, Tuhan Yesus menawarkan air hidup itu kepadanya. Air minum hanya melepaskan dahaga kehausan sementara karena harus diminum terus-menerus. Air hidup yang ditawarkan Tuhan Yesus akan menyegarkan jiwa, bahkan bukan hanya untuk sementara, melainkan sekali diminum akan menjadi mata air yang memanjat di kedalaman hati selama-lamanya. Tawaran Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini merupakan tawaran kasih Allah yang diungkapkan kepada semua orang tanpa membedakan suku, gender, dan status. Selain termasuk suku Samaria yang dibenci orang Yahudi, statusnya sebagai perempuan adalah rendah di mata orang Yahudi. Terlebih lagi, tidak pantas seorang perempuan yang tidak terhormat berbicara dengan seorang rabi atau guru. Seperti perempuan Samaria, kita sebagai orang-orang zaman now memiliki banyak dahaga hidup yang kita coba atasi dengan berbagai cara pemuasan. Pengalaman menyatakan bahwa tidak ada hal apapun, apalagi dosa, yang dapat mengisi kekosongan di dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus, sumber air hidup dan pemuas kebutuhan hidup terdalam, yang dapat mengisi dan memberi air bagi hidup ini. Berbaliklah kepadanya dan izinkanlah beliau mengisi hidup kita dengan hidupnya sendiri. Kesengajaan Tuhan Yesus melewati Samaria telah mengubah hidup perempuan Samaria yang berakibat luas kepada seisi penduduk kota tersebut. Tindakan Tuhan Yesus ini juga adalah teladan bagi kita, para muridnya. Kita perlu rela menerobos berbagai rintangan dalam melaksanakan kehendak Allah menyelamatkan manusia. Sekaranglah waktunya mengabarkan Injil. Apa yang Tuhan Yesus katakan lebih kurang 2000 tahun lalu tetap relevan sampai sekarang. Sekaranglah waktunya agar setiap hati yang kosong, tak mampu diisi dan dipuaskan oleh kesenangan duniawi, mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup dan anak-anaknya. Dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus Kristus
termasuk kita. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.